semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Semoga semua selalu sehat, selalu semangat. Oke, kita mau belajar apa kira-kira hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang individual differences. Kita akan membahas variasi individual dan kira-kira strategi terbaik apa sih yang bisa guru lakukan untuk memanfaatkan variasi individu tersebut. Just kita mulai ya. Oke, sekarang coba deh teman-teman lihat gambar yang ada di slide. Teman-teman kenal nggak sih tokoh yang ada di gambar tersebut? Pastinya kenal kan? Siapa sih yang nggak kenal sama Ipin dan Upin? Nah, Ipin dan Upin ini kalau dilihat sangat mirip sekali. Setuju? Secara fisik, secara suara. Tapi kalau dilihat lebih dalam, sebenarnya ada perbedaannya nggak? Pastinya ada juga, karena pada dasarnya tidak ada dua manusia atau tiga manusia atau apalagi empat manusia di dunia ini yang persis sama sekalipun dia kembar identik. Nah, sekarang coba teman-teman sebutkan apa saja sih perbedaan individu kalau kita lihat dari sudut pandang psikologi pendidikan. Oke, jadi tadi saya sudah menanyakan ya di slide sebelumnya, apa saja sih kira-kira perbedaan individu jika dilihat dari sudut pandang psikologi pendidikan. Nah, kalau tadi kalian ada yang berpikir, kayaknya intelijensinya deh, kayaknya gaya belajarnya deh. Oke, itu betul semua. Jadi, perbedaan individu dilihat dari sudut pandang psikologi pendidikan. Yang pertama, intelijensinya, yang kedua gaya belajar, gaya berpikir, kemudian kepribadian dan temperamen. Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan, kalau di suatu kelas ada siswa yang intelijensinya tinggi sekali, ada beberapa yang tinggi sekali, kemudian ada yang mohon maaf di bawah rata-rata, ada juga yang sedang-sedang saja gitu. Ada juga yang kalau belajar dia harus bersuara keras. Jadi dia harus membaca materi itu dengan keras agar dia memahami makna dari yang dia baca itu. Ada juga kalau dia mendengar suara keras, dia konsentrasinya buyar gitu. Nah, kalau kalian jadi guru, kalian ada ide nggak sih bagaimana cara mengakomodir perbedaan-perbedaan tersebut? Oke guys, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari intelijensi. Jika kita berbicara tentang perbedaan individual dalam hal personality, perbedaan gaya belajar, perbedaan temperamen, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya, intelijensi ini justru yang paling banyak dibahas, paling banyak diberi perhatian, dan paling banyak dipakai untuk menarik kesimpulan tentang perbedaan kemampuan siswa. Jadi, intelijensi seringkali dijadikan pedoman yang akan nantinya menentukan siswa itu akan naik kelas atau enggak, atau dia akan lulus atau tidak. Kalau intelijensinya segini nanti nilainya bisa maksimal enggak ya? Kalau intelijensinya di bawah rata-rata bisa ngikutin teman-temannya apa enggak ya? Seperti itu. Jadi sebenarnya intelijensi itu apa sih? Intelijensi itu kalau menurut Sandrock, kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas yang menantang. Definisinya simpel dan mudah sekali dipahami.
Jadi intelijensi merupakan kemampuan menerapkan pengetahuan, kemampuan menerapkan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya secara fleksibel untuk menghadapi tugas-tugas yang menantang. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengukur intelijensi? Tentunya kalau kita mau mengukur intelijensi, nggak bisa disamakan seperti kalau kita mengukur tinggi badan atau berat badan. Intelijensi tidak bisa diukur secara langsung. Jadi kita nggak bisa tuh mengintip kepala siswa, kemudian kita mengamati intelijensi di dalamnya. Kita akan lebih banyak mengandalkan pada alat tes untuk memperkirakan intelijensi siswa tersebut. Nah, di sini ada alat tes intelijensi yang bisa dilakukan secara individu, ada yang bisa dilakukan dengan secara kelompok. Alat tesnya banyak sekali, ada BINE, ada WES, ada WISC, ada IST, CPM, APM, dan AJT, dan masih banyak lagi. Nah, alat tes ini sudah kalian pelajari kan di semester yang lalu? Coba dibuka-buka lagi deh. Kalau BINE gimana? Kalau WES gimana? Oke ya, dibuka. Jangan lupa. Sekarang kita akan membahas tentang intelijensi majemuk. Sebenarnya, adanya intelijensi majemuk ini berangkat dari adanya ketidakpuasan terhadap pengukuran intelijensi umum atau intelijensi tunggal yang seperti yang sudah kita bahas tadi di depan. Jadi, di sini Gardner tokohnya mengatakan bahwa sistem pengajaran di sekolah itu seringkali hanya memfokuskan pada rentang tipe intelijensi yang sempit. Pengajarannya hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan linguistik atau verbal dan logika matematik saja. Menurut Gardner, terdapat 9 tipe intelijensi lain yang sebenarnya juga penting untuk perkembangan manusia. Kemampuan yang menonjol pada sebagian besar siswa tuh justru seringkali diabaikan oleh sistem pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah tradisional. Jadi menurut Gardner ini, setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda atau kecerdasan majemuk yang relatif independen satu sama lainnya. 9 kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner apa aja sih? Yang pertama, kecerdasan bahasa. Yang kedua, ada juga yang namanya kecerdasan aritmetika, kecerdasan spasial, kecerdasan musik, kemudian kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalistik, dan kecerdasan eksistensial. Nah, sekarang tugas kalian minggu ini adalah mencari ide untuk strategi teaching, bagaimana mengembangkan setiap kecerdasan yang dikemukakan oleh Gardner itu. Jadi misalnya kalian mencari strategi teaching untuk mengembangkan kecerdasan bahasa anak. Bagaimana strategi teaching untuk mengembangkan kecerdasan aritmetik dan sebagainya. Gitu ya. Oke, dikumpulkan minggu depan. Jadi, ada nggak sih dampak dari perbedaan intelijensi di kelas? Kalau siswa itu memiliki intelijensi yang beda, gitu, ada nggak sih dampaknya di kelas? Ya, jawabannya jelas ada ya. Jadi yang pertama akan ada perbedaan dalam kecepatan belajar. Karena siswa itu memiliki daya serap yang beda-beda, siswa yang satu dan yang lainnya dalam menerima materi itu berbeda. Ada yang sekali dijelasin dia langsung paham. Ada yang 2 kali dijelasin baru paham, ada yang berkali-kali baru paham, ada juga yang diulang-ulang tetap nggak paham-paham. Ini sesuatu yang wajar di dalam kelas. Nah, bagaimana sih mensiasati itu?
Nah, biasanya untuk yang lambat, untuk yang lebih lama dalam mempelajari atau dalam memahami materi, guru bisa memberikan remedial teaching. Nah, yang cepat kita kasih apa nih? Kita kasih enrichment. Tuh. Kemudian yang kedua, perbedaan pengalaman. Perbedaan pengalaman itu gimana? Jadi ada siswa-siswa atau ada murid yang mungkin punya pengalaman banyak yang berhubungan dengan materi pelajaran. Itu nanti akan mudah dia dalam menyerap materi, lebih cepat dia dalam menyerap materi. Misalnya, guru TK menerangkan tentang kanguru. Jadi nggak semua murid siswa TK itu pernah melihat kanguru. Otomatis yang pernah melihat kanguru nanti akan lebih cepat dalam memahami apa yang diterangkan oleh guru itu tentang binatang kanguru seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi variasi individual selanjutnya yaitu gaya berpikir dan gaya belajar. Kalau intelijensi itu adalah suatu kemampuan, nah gaya belajar dan gaya berpikir ini bukan kemampuan. Beda ya. Kalau gaya belajar dan gaya berpikir itu merupakan cara yang dipilih siswa atau cara yang dipilih oleh seseorang untuk menggunakan kemampuannya. Jadi kadang kita melihat ada siswa yang memiliki intelijensi yang sama, tetapi dalam mengerjakan atau menangani tugas dan memikirkan topik itu caranya beda. Itulah yang disebut dengan gaya berpikir dan gaya belajar. Dua dikotomi gaya yang paling banyak didiskusikan dalam wacana tentang pembelajaran adalah gaya impulsif atau reflektif dan gaya mendalam atau dangkal. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu impulsif atau reflektif style. Ini berkaitan dengan tempo. Jadi ada siswa yang mengerjakan sesuatu itu yang penting cepat, yang penting dia duluan selesai gitu. Ada tipe-tipe yang seperti itu, impulsif sekali. Tapi ada juga yang reflektif. Dia lebih hati-hati dalam merespon atau memberikan jawaban gitu. Jadi dia sangat mementingkan ketepatan jawaban. Biasanya dia lebih konsentrasi sih dalam mengerjakan dan mempunyai standar kinerja yang lebih tinggi. Nah, sekarang bagaimana sih cara agar yang impulsif ini menjadi reflektif? Gimana yang impulsif ini biar nggak asal cepat, asal bicara, seperti itu. Yang pertama, tentunya kita harus tahu siapa-siapa aja siswa yang impulsif. Setelah itu, kita bisa bicara sih sama mereka untuk gimana caranya mereka meluangkan waktu lebih banyak untuk berpikir sebelum memberikan jawaban. Nah, setiap perkembangannya nanti kita bisa memberikan hadiah, bisa memberikan pujian dan sebagainya. Dan yang terpenting, kita juga menjadi guru yang bergaya reflektif juga. Yang sering kita temui banyak sebenarnya guru yang akhirnya dia yang sendiri yang membentuk siswa menjadi impulsif. Misalnya, kalian ingat nggak sih waktu TK atau waktu SD, ada tipe guru yang suka membuat permainan, biasanya di akhir pelajaran gitu, dia meminta siswa untuk cepat-cepatan dalam menjawab. Jadi siapa yang paling cepat menjawab, maka kalian akan lebih dulu pulang gitu. Nah ini sebenarnya nggak bagus sekali sih menurut saya. Itu memicu sekali untuk kita berpikir atau bergaya impulsif seperti itu. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kedalaman, yaitu gaya mendalam atau dangkal. Maksudnya di sini kalau gaya mendalam biasanya siswa itu bisa mempelajari sesuatu dengan memahami dan memaknai apa yang hendak dipelajari.
Beda dengan yang dia berpikir dangkal. Dia hanya akan mempelajari apa-apa yang dibutuhkan saja. Atau dia akan lebih banyak mengingat informasi saja. Dan siswa yang menggunakan gaya dangkal ini dia nggak akan bisa mengkaitkan apa-apa yang dia pelajari dengan kerangka konseptual yang lebih luas. Biasanya seperti itu. Nah, kalian termasuk yang mana nih? Yang dangkal atau yang dalam? Nah, sekarang bagaimana sih cara agar yang berpikir dangkal ini bisa berpikir mendalam? Salah satu caranya kalau kita lagi memberikan soal, ya kita cari soal yang memicu mereka untuk lebih banyak menganalisis misalnya. Jangan intinya menghindari pertanyaan yang jawabannya ya atau enggak aja. Seperti itu. Dan yang pasti kita menjadi guru yang mendalam juga dalam berpikir. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu gaya mendalam atau dangkal. Ini berkaitan dengan kedalaman. Jadi sejauh mana sih siswa itu mempelajari materi pelajaran dengan suatu cara yang akhirnya apakah mereka memahami dan memaknai apa yang hendak dipelajari itu yang mendalam atau hanya yang mempelajari yang dibutuhkan saja. Nah, itu contoh yang dangkal. Kalau yang dangkal yang penting poin-poinnya aja deh. Dalamnya nanti dulu gitu. Nah, agak susah juga ya. Kalian termasuk yang mana sih yang kayak gini? Biasanya kalau minta kisi-kisi dong buat ujian gitu. Kemudian dosen memberikan kisi-kisi, 1, 2, 3. Ya mungkin dia akan mempelajari poin-poinnya itu aja. Beda sama dia yang mempunyai gaya berpikir mendalam. Dia akan pasti mengkaitkan satu dengan yang lainnya gitu. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan personality dan temperamen. Jadi, selain dari segi kognisi, kita mengidentifikasi bagaimana personality, bagaimana temperamen siswa juga penting ya. Jadi, personality atau kepribadian siswa itu apa sih? Pola pemikiran, emosi, dan perilaku yang menjadi ciri khas siswa nanti dalam beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi apakah siswa kita termasuk yang ekstrovert, termasuk yang terbuka, atau termasuk yang introvert? Apakah dia termasuk yang siswa yang patuh? Apakah dia termasuk yang pembangkang? Apakah termasuk yang pencemas? Kita sebaiknya tahu. Jadi kita tidak salah dalam memberikan treatment. Kita akan lebih mudah juga dalam menentukan metode pembelajaran apa yang tepat untuk siswa. Nah, perbedaan selanjutnya yaitu temperamen. Temperamen itu apa sih? Pola perilaku dan karakteristik individu dalam merespon sesuatu. Gampangnya, cara khas seseorang untuk merespon. Di sini nanti akan kita temui anak-anak atau siswa-siswa yang mungkin dia akan merespon dengan hangat, ada juga yang cuek, ada yang aktif, ada yang tenang. Nah, di sini nanti akan kita temukan anak-anak yang mudah, anak yang memiliki mood yang positif, dia akan cenderung cepat membangun rutinitas dan dia akan mudah beradaptasi dengan pengalaman baru. Tapi juga nanti kita akan temukan anak yang sulit. Dia biasanya cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan biasanya lambat menerima pengalaman yang baru. Bagaimana sih mengatasi temperamen anak yang seperti ini gitu? Variasi yang seperti ini tuh bagaimana kita mensiasati. Nah, kalian bisa tuliskan ya pengalaman kalian, strategi teaching apa sih untuk mengatasi anak yang sulit ini gitu. Kita diskusikan di forum ya materinya ini. Oke?